Selamat bertemu kembali di minggu yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pembukuan berpasangan yang kita mulai dengan jurnal. Tetapi ada 3 hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bahas dahulu sistem debit kredit. Terus kemudian sistem penomoran akun, karena ini penting. Dan yang ketiga baru kita akan sistem pencatatan atau yang kita kenal dengan jurnal. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, sistem debit kredit. Kalau kita lihat, kita flashback lagi pertemuan yang kedua kemarin, di mana kita dikenalkan dengan persamaan dasar akuntansi. Secara prinsip, sistem itu dapat mencatat transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, tetapi sangat-sangat tidak efisien. Bayangkan sebuah perusahaan mempunyai transaksi yang banyak, memiliki akun yang banyak, tentu saja membutuhkan kertas yang sangat-sangat lebar karena harus memasukkan seluruh persamaan dasar akuntansi. Nah, oleh karena itu dipikirkan cara lain, yaitu cara yang lebih efisien yang kita kenal dengan sistem pembukuan berpasangan. Pertama, yang harus kita ingat, sebelum kita mempelajari lebih jauh jurnal, kita harus, karena ini adalah sebuah persamaan, maka kita akan merumuskan sebagai berikut. Aktiva kita anggap sebagai debit, sedangkan hutang dan modal itu kita masukkan sebagai kredit. Artinya apa? Artinya aktiva, kalau kita menambahkan atau aktiva itu bertambah, kita debitkan dia. Sedangkan hutang dan modal kalau bertambah, kita kreditkan dia. Tentu saja ketika aktiva itu berkurang, kita kreditkan, dan hutang plus modal itu berkurang, kita debitkan. Sehingga akan seperti ini. Aktiva kalau bertambah, kita debit. Kalau dia kalau dia berkurang, kita kredit. Dan orang mengatakan aktiva saldo normalnya adalah debit. Kewajiban atau hutang bertambah, kredit berkurang, debit. Sehingga saldo normalnya dari kewajiban adalah kredit. Kita sudah tahu bahwa modal itu kita bagi 4. Ada setoran, pendapatan, beban, dan preferred. Kalau begitu, setoran modal karena dia ada di kredit, maka bertambah dia kredit. Sedangkan berkurang dia debit, atau kita debitkan dia, sehingga setoran modal itu bersaldo normal kredit. Selanjutnya, pendapatan karena dia menambah modal, maka bertambah itu kredit. Berkurang dengan sendirinya debit. Saldo normalnya kredit.
Dua komponen modal yang lain, yaitu beban atau biaya dan prefer, kita tahu dalam persamaan akuntansi itu secara matematis itu tandanya negatif. Artinya apa? Semakin besar beban, justru modal semakin berkurang. Semakin besar prefer, semakin besar pengambilan, justru modal berkurang. Oleh karena itu maka tandanya debit kreditnya berbeda. Semakin besar beban, modal semakin berkurang, modal berkurang di sisi debit, maka beban bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit atau kita kreditkan dia, sehingga saldo normal dari beban adalah debit. Prefer sama halnya juga beban, bertambah kita debit, berkurang kita kredit. Saldo normalnya debit. Ini yang harus dipahami, dan untuk tahap awal di kelas pengantar mungkin para mahasiswa sedikit menghafal. Karena apa? Ketika nanti kita akan membahas selanjutnya tentang jurnal, buku besar, tentu pemahaman debit dan kredit itu sangat penting. Aktiva bertambah debit, berkurang kredit. Beban bertambah debit, berkurang kredit. Pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Nah, ini harus dihafal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penomoran akun. Nomor akun atau nomor rekening penting ketika kita melakukan jurnal atau buku besar. Karena apa? Karena salah nomor, salah akun yang dimasukkan, maka akan berdampak pada salah menjurnal, akan berdampak pada salah membuat buku besar, maka laporan keuangan akan terganggu. Sistem penomoran yang sangat sederhana biasanya mengikuti logika persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva, di mana aktiva itu ada aktiva lancar atau yang dalam pembahasan ini kita meningkatnya menjadi AL, ada aktiva tidak lancar atau yang kita sebut dengan AT, aktiva tetap. Hutang juga demikian, ada hutang lancar atau yang lebih kita kenal dengan hutang jangka pendek, dan hutang tidak lancar atau hutang jangka panjang. Modal kita bagi setoran modal atau yang sering ditulis saja modal, kita meningkat menjadi M. Pendapatan P, beban B, prefer atau untuk perusahaan yang lebih luas, lebih besar, untuk PT kita sebut dengan dividen, sehingga kita meningkat menjadi D. Kewajiban dimulai dengan hutang lancar, kita nomor 3. Hutang tidak lancar, kita beri nomor 4. Modal, setoran modal, kita beri nomor 5.
Pendapatan 6, sedangkan biaya atau beban 7. Artinya angka-angka ini kita sebut dengan kepala atau dimulai dengan angka 1 untuk aktiva lancar, 2 untuk aktiva tetap, 3 untuk aktiva hutang lancar, sampai dengan 7 untuk beban. Sedangkan dividen karena biasanya cuma satu rekening, satu akun, maka langsung dimasukkan ke dalam bagian dari modal. Sehingga misalkan kalau kita lihat aktiva lancar ada 5 akun, ada kas, ada beban tangguhan, ada investasi sementara dalam surat berharga, ada piutang, dan ada persediaan. Maka kas adalah kepalanya 1, biasanya orang menggunakan 3 angka, maka 1 menyatakan aktiva 01, 1 adalah menyatakan kas. Prive harusnya 8 prive. Coba karena prive itu cuma 1 biasanya, prive atau dividen cuma 1 rekening, maka dari itu dimasukkan sebagai bagian dari modal. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini menyatakan kepala. Artinya ketika kita menyebutkan aktiva lancar, itu kepalanya 1. Kita menyebutkan aktiva tetap, itu kepalanya 2, dan seterusnya sampai dengan beban, kita mulai dengan kepala 7. Sehingga kalau kita buat akan seperti ini. Aktiva lancar, yang golongan aktiva itu ada kas, ada bank, ada piutang usaha, ada cadangan penghapusan piutang, dan persediaan barang. Keenam ini adalah aktiva lancar. Maka karena kita tadi sudah membagi aktiva lancar itu 1, kas adalah 101. Uang kas di bank 102. Piutang usaha 103. Cadangan penghapusan piutang 104, dan seterusnya sampai dengan asuransi dibayar di muka atau beban tangguhan 107. Apakah semua harus seperti ini? Harus, dalam artian kalau rekeningnya berurutan seperti ini. Kalau rekeningnya tidak berurutan seperti ini, atau misalnya perusahaan punya piutangnya ada 2, ada piutang usaha, lalu ada piutang wesel, maka tentu 101 adalah kas, 102 adalah bank, 103 piutang usaha, 104 adalah cadangan penghapusan piutang, 105 adalah piutang wesel misalnya, dan seterusnya. Kalau perusahaan punya persediaannya banyak, contohnya perusahaan yang kita akan bahas yaitu perusahaan manufaktur, di mana dia punya persediaan barang habis pakai, ada persediaan barang dagang, ada persediaan bahan baku, dan ada persediaan barang dalam proses. Tentu
105 adalah persediaan bahan habis pakai, dan seterusnya sampai dengan persediaan barang dan itu adalah aktiva lancar kepala 1, aktiva tetap kepala 2. Dimulai dengan tanah. Tanah itu yang pertama, maka 201. Bangunan 202. 2 menyatakan aktiva tetap, 01 menyatakan urutannya. Tadi saya lupa memberitahu bahwa aktiva lancar itu diurutkan berdasarkan mudahnya dia berubah menjadi gas. Artinya yang nomor 1 adalah gas. Dia tidak perlu berubah lagi menjadi gas karena dia sudah dalam bentuk gas. Nah, berkaitan dengan asuransi dibayar di muka dan persediaan barang dagangan atau barang habis pakai sangat tergantung umurnya, lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, dan mana yang lebih mudah berubah menjadi gas. Kalau asuransi dibayar di mukanya hanya berumur 3 bulan atau hanya berumur 6 bulan, tentu dia lebih mudah untuk berubah menjadi gas. Bisa jadi dia berada di urutan kedua setelah kas dan bank, maka urutan keduanya adalah asuransi dibayar di muka. Setelah itu baru piutang, setelah itu baru persediaan. Jadi sangat tergantung manakah yang mudah berubah menjadi gas. Sebaliknya aktiva tetap kita klasifikasikan atas atas umur yang paling panjang. Tentu kalau ada tanah atau perusahaan memiliki tanah, tentu tanah adalah aktiva tetap yang umurnya paling panjang. Setelah itu baru bangunan, kendaraan, mebel, komputer, dan seterusnya. Itu akan kita bahas secara lebih detail di bab-bab selanjutnya. Tetapi untuk tahap awal kita tahu bahwa aktiva akan dibagi, aktiva tetap itu 2. Sebenarnya aktiva tetap itu dibagi 2. Ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Kalau itu yang terjadi, maka biasanya aktiva tetap berwujud itu dikasih 1 dan tidak berwujud dikasih 2. Artinya begini, 2, kalau ini diasumsikan perusahaan tidak punya aktiva tetap tidak berwujud, hanya aktiva tetap berwujud. Kalau ada aktiva tetap berwujud, ini tanah menjadi 211. Satu-satunya 1 yang kedua ini menandakan aktiva tetap berwujud. Tanah aktiva tetap berwujud. Kalau tanah berarti 2, 1, 2, yaitu bangunan. Kalau perusahaan mempunyai aktiva tetap tidak berwujud, misalnya goodwill, maka nomornya menjadi 221. 2 mengatakan aktiva tetap, 2 yang kedua menyatakan aktiva tetap tidak berwujud, 1 adalah urutan yang pertama kalau dia punya kartu bahkan goodwill nomor 1. Selanjutnya kewajiban hutang, ada hutang wesel, hutang usaha, dan seterusnya. 301 hutang usaha. Hutang diurutkan
berdasarkan pendek umurnya. Semakin pendek umurnya berada pada urutan pertama, semakin panjang umurnya dia berada pada urutan yang terakhir. Dan kalau kita lihat hutang usaha, hutang wesel, tentu ini wesel ya umurnya kurang dari 1 tahun, hutang bunga, hutang pajak penghasilan, ketiga ini adalah dimasukkan, kepalanya 3 berarti dimasukkan sebagai hutang jangka pendek. Sedangkan hutang obligasi, hutang hipotek diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang. Maka nomornya 401, 402, kalau ada lagi 403, 404 dan seterusnya. Ekuitas atau modal 501 modal saham, 502 ada agio modal saham. Kalau ada disagio berarti 503 disagio modal saham, ada laba ditahan 509 dividen atau preferred. Tentu sangat tergantung ada atau tidak akun dalam perusahaan. Kalau perusahaan hanya punya setoran modal dan preferred berarti 501 dan 509. Dimasukin 509 ini karena dividen itu adalah ekuitas yang paling terakhir. Karena kalau kita 501 langsung modal saham, terus 502 adalah preferred, sekiranya ada laba tahan tentu harus digeser ulang lagi, harus dirubah lagi, karena dividen atau preferred adalah ekuitas atau akun dari ekuitas yang paling terakhir. Begitu pula dengan pendapatan. Kepalanya 6, ada penjualan, 602 potongan penjualan, 603 ada retu penjualan, 605 ada laba penjualan aktiva tetap, 609 ada pendapatan lain-lain. Kepala 6 menunjukkan ini adalah akun pendapatan. Sedangkan kepala 7 adalah biaya atau beban. Kita akan kenal nanti namanya harga pokok penjualan, ada pembelian, ada potongan pembelian, retu pembelian, biaya angkut pembelian, dan seterusnya, gaji pegawai, gaji listrik, gaji pegawai, biaya sewa, biaya depresiasi, biaya pemakaian persediaan, dan sebagainya. Semua masuk dalam kode 7, 701, dan seterusnya. Begitulah salah satu cara dalam melakukan penomoran. Apakah cara ini satu-satunya? Apakah cara ini pasti dipakai? Jawabannya tidak. Karena ada perusahaan mungkin memakai cara yang lain. Yaitu dia mengatakan bahwa aktiva 1, hutang 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Nah, kalau begitu aktiva tetap, maka kalau dia memiliki kas berarti 111. 1 menyatakan aktiva, 1 yang kedua menyatakan aktiva lancar, 1 yang ketiga menyatakan urutan pertama. Kalau begitu tanah, karena kita lihat tadi tanah umumnya panjang, 1 menyatakan aktiva, 2 menyatakan aktiva tetap, 1 yang kedua menyatakan tanah. Hutang dagang ada, karena kalau hutang adalah 2,
Satu menyatakan hutang lancar, satu menyatakan nomor urut yang pertama. Hutang hipotek, hutang jangka panjang. Dua menyatakan kewajiban atau hutang. Dua yang kedua menyatakan hutang jangka panjang. Satu yang di urutan ketiga menyatakan urutan pertama dari hutang jangka panjang. Sedangkan harga pokok penjualan 501. Apakah masih ada cara yang lain? Banyak. Apalagi saat ini hampir semua kartu menggunakan bahasa komputer. Yang pasti bahwa apapun penomoran yang diberikan, nomor itu harus konsisten. Artinya tidak boleh ganti manajer, ganti nomor akun. Kalau kita mengganti nomor akun, maka akan berubah semua sistem akuntansinya. Ya, karena itu pasti akan membingungkan orang yang membuat laporan keuangan, bahkan orang yang membaca laporan keuangan. Jadi sekali lagi, apapun nomor yang dibuat konsisten diterapkan. Jadi kalau seandainya para mahasiswa saya, Anda setelah lulus bekerja di sebuah perusahaan, karena Anda merasa bahwa Anda sarjana zaman sekarang, terus Anda masuk ke perusahaan itu, lalu bilang penomorannya salah, dirubah menurut maunya Anda, maka pasti akan muncul kekacauan. Nah, bagaimana kalau dalam soal latihan-latihan? Jika dalam latihan diberikan nomor akun, maka pakailah nomor akun itu. Tetapi jika tidak diberikan nomor akun dalam latihan-latihan soal, maka Anda harus membuat sendiri nomor akun. Sekali lagi, buatlah yang logis, yang mudah untuk dipahami dengan logika yang jelas. Jangan bikin sedemikian rumitnya sampai Anda sendiri akan bingung menentukan akun ini berasal atau transaksi ini masuk di akun yang mana dan akun yang mana, itu akan menjadi membingungkan bagi yang membaca. Setelah kita melihat atau membahas tentang penomoran akun, selanjutnya adalah kita mulai dengan sistem pembukuan berpasangan. Yang pertama adalah jurnal. Jurnal adalah, kalau per definisinya kita lihat, adalah pencatatan secara kronologis. Kronologis artinya pencatatan berdasarkan urutan waktu. Artinya yang dicatat adalah semua yang bersifat keuangan. Maka secara umum jurnalnya adalah seperti ini. Ada keterangan tanggal, tahun, misalnya kalau tahun pencatatannya perusahaan didirikan tahun 2019, maka ini terus 2019. Kita mulai dengan bulan, maka kalau perusahaan itu didirikan bulan April, maka mulai dengan bulan April. Tanggalnya tanggal
dicatat secara kronologis artinya tanggal mulai transaksi yang pertama. Kalau mulai tanggal 2 ya ini mulai tanggal 2 terus dan seterusnya. Kalau ganti bulan ya ditulis ini harus April, Mei, berikutnya tanggal dan seterusnya. Keterangan ini menunjukkan dari mana transaksi itu berasal. Ya, kalau transaksinya menyetorkan uang di bank, maka yang dicatat pertama kali tidak penting apakah itu menambah atau mengurangi. Yang dicatat pertama kali adalah yang berdampak debit baru kredit. Debitnya ditulis dekat dengan garis putih ini, kreditnya agak maju sedikit. Referensinya menunjukkan nomor akun yang sudah kita catat, yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau itu kas berarti 101. Kalau kita pakai cara yang kedua, kas berarti 111. Modal berarti 501 dan seterusnya. Debit dan kredit itu tinggal apakah saldonya transaksi itu berdampak debit atau berdampak kredit. Ini nominal dari. Biasanya ditambah dengan keterangan. Mari kita lihat. Misalkan kita ambil contoh soal yang kita gunakan waktu kita menggunakan persamaan dasar akuntansi, yaitu perusahaan dari Tuan Nurdiantoro. Diceritakan bahwa tanggal 2 Oktober Tuan Nurdiantoro membuka rekening di bank untuk perusahaan dan menyetorkan uang sebesar 50 juta ke dalam rekening perusahaan sebagai setoran modal. Maka kita akan catat begini, karena transaksinya itu tahun 2019, kita tulis di sini 2019. Bulannya bulan Oktober. Tanggalnya tanggal 2. Karena dia membuka rekening di bank, maka menyetorkan ke perusahaan, maka kas bertambah dan modal bertambah. Maka yang kita catat pertama adalah yang berdampak debit. Kas bertambah debit, kas aktiva bertambah debit, maka kas debit modal Nurdiantoro adalah kredit. Referensinya, nomor akunnya kas 101, modal Nurdiantoro 501. Debitnya 50 juta, kreditnya 50 juta. Debit dan kredit jumlahnya harus sama. Dalam jurnal juga dibuat catatan untuk memberi peringatan atau untuk sebagai guidance ketika kita pada satu waktu kita bingung transaksi ini misalnya berasal dari mana. Kita akan lihat, oh transaksi ini adalah mencatat setoran modal oleh Tuan Nurdiantoro ke perusahaan. Maka selesai. Cara membacanya adalah kas pada modal Nurdiantoro. Kita tambah satu soal lagi. Tanggal 5 Oktober dibayar beban sewa gedung dan peralatan bulan Oktober sebesar 6 juta. Kita tulis tahunnya masih tetap 2019, tidak perlu diulang. Bulannya tetap sama, bulan Oktober, maka tidak perlu diulang.
Yang perlu ditulis adalah tanggal 5. Kasnya berkurang karena kita bayar biaya. Kas berkurang, aktiva berkurang, kredit. Maka kasnya kredit, debitnya apa? Biaya sewa. Maka dibaca biaya sewa pada kas. Biaya sewa 707, kas 101 sebesar 6 juta. Keterangannya mencatat pembayaran biaya sewa gedung dan perawatan bulan Oktober. Mau dicatat mulai ringkas lagi, silakan. Jadi demikianlah cara membuat jurnal. Selanjutnya dalam e-learning saya memberikan beberapa latihan, contoh latihan, dan semoga bisa pelajari dan selanjutnya menjawab soal-soal yang akan diberikan dalam e-learning. Itu saja, semoga bermanfaat.